Halo sob, balik lagi dengan gua Surya dari channel Gondray Store. Channel yang nggak bahas tentang produk-produk ya gadget yang nggak masuk ke Indonesia. Nah, di kali ini gue cukup excited banget karena pada akhirnya nih fotografi kit ini yang udah ada di depan gua untuk Vivo X200 Ultra ini akhirnya masuk juga di store kita sob. Di sini gua mau lihat bagaimana sih kit fotografi ini bisa mengubah smartphone jadi mirip kamera. Kalau di video sebelumnya kita sudah unboxing, sekarang saatnya kita cobain untuk fitur-fiturnya. Dan yang pasti kita lihat hasil foto dan videonya. Dan buat kalian yang penasaran dengan produk kit fotografi ini dan apakah kit ini worth it buat dipakai, tonton terus video kita sampai selesai. Jadi, si Vivo X200 Ultra sendiri adalah smartphone flagship terbaru dengan 3 kamera belakang kelas atas. Bahkan ada lensa tele 85 meter bersensor besar yang kerjasama bareng si Jazz nih. Dan untuk kit fotografinya ini sendiri adalah aksesoris tambahan resmi dari Vivo yang dijual terpisah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kemampuan fotografi dari smartphone ini. Oke, kira-kira inilah untuk isi paketnya. Impresi pertama dari gue secara build quality semua komponen ini nih bagus-bagus. Meski banyak yang terbuat dari bahan plastik, tapi secara kualitas oke, cukup tebal dan secara desainnya pun cukup elegan. Apalagi lensanya nih, kelihatan banget kalau kaca optiknya berlapis Jazz T-Star Coating. Kalau dibuka ini, kalau dilihat tuh ada pantulan birunya khas si Jazz sendiri. Ya, sekarang langsung aja kita pasangkan kit ini. Dan bagaimana cara pemasangannya? Pertama, pasang dulu nih si casingnya ke Vivo X200 Ultra-nya. Caranya simple, tinggal masukin aja nih ke dalam casing dan tekan dari atas ke bawah. Oke, sampai dia bunyi klik terkunci dan pastikan dia sudah masuk benar ya sob. Yang kedua, kita pasang grip shutter dan pastikan port USB-C di ponselnya ini pas sejajar dengan konektor di dalam. Begitu terpasang, casing ini langsung terhubung via port USB-C tanpa harus lu ribet ngatur-ngatur atau pairing lagi menggunakan Bluetooth. Jadi nggak bikin ribet. Tinggal colok dan siap digunakan. Oh ya, untuk case dan grip ini satu kesatuan ya. Jadi gripnya tuh sebenarnya bisa dilepas pasang. Kalau lu mau pakai case-nya bisa pasang pakai case-nya. Dan kalau lu mau foto-foto, lu tinggal pasang aja nih untuk gripnya. Nah, di case-nya ini juga, ini tuh ada semacam rel ya. Nah, dan port C, nah ini nih. Nah sob, ini dia tampilannya kalau X200 Ultra nih udah pakai kit fotografi. Gripnya berasa banget, mantep. Pas di jari, pegangan ini tuh enak banget, melingkar. Jadi kokoh, kayak pegang kamera beneran sob. Dan yang paling asik nih, ada kontrol fisik kamera nih di grip ini. Langsung aja kita cobain satu-satu untuk fitur yang ada di grip ini. Yang pertama ada tombol shutter 2 tahap. Di atas grip ini ada tombol shutter nih berwarna silver. Secara fungsi, jika kita tekan setengah, maka kamera akan autofocus. Dan kalau ini ditekan penuh, maka dia berfungsi langsung jepret foto atau langsung ambil foto. Ini asli, kerasa banget untuk sensasinya. Kayak pakai kamera DSLR atau mirrorless. Secara lebih presisi fokusnya tuh dibanding kalau kita tap di layar, enakan kalau di sini. Jadi kita bisa langsung fokus ke objek. Yang kedua, ada zoom lever atau tuas zoom. Mengelilingi tombol shutter ada tuas kecil untuk zoom. Ini tuh fungsinya buat ngezoom in atau zoom out dengan halus. Yang kalau gua geser ke kanan, maka kamera akan zoom in. Dan kalau gua geser ke kiri, ini jadi zoom out. Ini cocok banget buat pengambilan pas ngerekam di video. Dan yang ketiga, ada control dial atau dial manual di bagian depan grip atas grip ini nih. Fungsinya tuh untuk atur setting exposure secara manual. Defaultnya, dial ini bisa mengontrol
exposure compensation atau mungkin fokus atau zoom. Juga tergantung mode di mode Pro Photo atau sesuai dengan pilihan kita. Yang keempat, ada tombol video instan. Masih di grip ini. Ada di atas satu tombol ini yang warna merah kecil. Secara fungsi, tombol ini untuk ngerekord video. Kalau gua tekan langsung nih, maka dia mulai merekam video. Praktis banget. Nggak perlu ribet lagi pencet harus atau buka tombol on off di handphone. Buat vlogging atau ambil momen cepat, tombol ini sangat ngebantu banget. Dan yang kelima, ada fungsi lain yaitu tombol shutter. Ternyata di tombol shutter ini secara fisik ini punya fungsi tambahan. Pada saat layar mati, ketika lu pencet ini langsung 2 kali, maka dia akan membuka aplikasi secara cepat. Caranya cukup tekan double press tombol shutter ini, maka kamera akan nyala. Siap jepret persis kayak kamera saku. Kalau gua tekan dan tahan tombol shutter ini, maka dia akan ambil foto mode burst atau jepret secara kontinu. Dan fitur burst ini bermanfaat banget buat nangkep subjek gerak cepat. Nah, sekarang gimana caranya kalau kalian mau pasang lensa telekonverter ini di case ini? Oke, caranya itu cukup mudah seperti ini sob. Pertama, ambil dulu untuk lens mount adapternya. Pasang di kedudukan case ini dengan memutar sampai kencang. Di sini ada titik merah dan pasangkan dengan titik merah juga. Lalu putar ke arah kanan sampai terdengar bunyi klik. Ini tuh terasa kokoh ya, kencang. Jadi nggak mudah copot. Nah lanjut, kalian tinggal pasang untuk lensa telekonverternya ke adapter. Caranya seperti ini. Oke, di sini ada titik putih. Kemudian pasangkan atau sejajarkan dengan titik putih ini, lalu putar ke arah kanan. Dan pastikan ini mengunci atau terpasang dengan erat ya sob, supaya aman. Nah, selanjutnya dalam paket pembelian juga, kalian tuh sudah mendapatkan ini, tali atau strap bawaan yang menurut kita tuh kalau kita cek kualitasnya ini cukup eksklusif dengan bahan premium. Dan kalian juga bisa pasang strap ini atau nggak dipasang juga bebas aja, terserah kalian mau dipasang atau tidak. Nah ini lens tripodnya guys, ini untuk lens tripodnya. Ini adalah fungsi atau opsi kalau nanti kalian mau pasang ke tripod melalui di sini pasangnya di lensanya. Untuk caranya tuh seperti ini, cincin ini bisa dibuka. Oke kita buka, dipasang dan dipasang di sini mengelilingi lensa telekonverter ini. Setelah terpasang ini dikencangkan kembali dan di bagian bawahnya ini ada lubang skrup tripod standar ya. Jadi kalian bisa juga pasang mount ini di tripod atau kalian mau pasang lewat grip ini juga bisa. Di sini juga sudah disediakan untuk lubang baut tripodnya. Look it bro, keren kan? Penampilannya aja udah kayak pro banget. Bagaimana untuk hasilnya? Apakah sekeren dengan penampilannya? Langsung aja kita coba. Nah, sekarang mari kita coba kalau pakai lensa telekonverter ini secara langsung. Bisa kita lihat saat ini untuk gambarnya terbalik. Ini karena kita belum masuk ke aplikasi bawaan lensa. Dan secara fungsi tetap bisa digunakan. Ini gue contohin nih sob. Kelihatan kan? Tuh, gambarnya terbalik. Masa iya sih kita pakainya kebalik? Tenang, agar POP-nya normal, aktifkan dulu mode kamera lensa tele di Vivo X200 Ultra. Caranya, masuk ini kita sudah ada di mode 85 mm. Kemudian, aktifkan lensa extender. Tinggal kita geser. Di sini ada di lainnya atau more. Pilih telefoto extender. Oke, langsung aja kita masuk. Secara aplikasi ini berfungsi untuk menjalankan fotografi kit jadi maksimal. Bisa kita lihat kalau posisi di 85 mm objek ini terlihat lebih jauh atau lebih kecil. Beda kalau kita masuk ke di lensa extender dimulai dari 200, 400, 800 bahkan sampai dengan 1600. Oke, kita lihat objek jauh di sana ini di 200 mm. Oke,
Lanjut kita coba di 400 mm. Oke, lanjut di mode 800 mm. Oke, lanjut di 1600 mm. Oke sob, waktu pengambilan di atas 200 seperti contohnya di 400, kestabilan ini perlu dijaga agar hasil fotonya jadi lebih baik. Nah sekarang kita coba di 800. Kalau kita goyang dikit, hasil fotonya tuh nanti nggak bakalan bagus sob. Nah bisa kita lihat dia tidak stabil, susah untuk menguncinya. Lanjut untuk kita coba direkam di mode video. Untuk di video kali ini kalau pakai lensa telekonverter dia akan ke crop. Kemungkinan karena secara fungsi untuk menstabilkan video. Dan hasilnya biar nggak shaking ya. Untuk hasilnya terlihat background compressionnya membuat objek tanpa terpisah dari latar. Atau ada efek bokeh hasil kompresi karena vokal length yang panjang. Contohnya ketika gua rekam orang berjalan dari jauh, background di belakangnya terlihat lebih blur. Untuk autofocus sedikit lebih lambat saat lensa terpasang. Dan getaran kecil lebih kelihatan jadi berasa dan wajib steady untuk menggunakan video ini. Oke, di sini gue bandingkan hasil foto tanpa kit PS dengan kit. Sebelah kiri adalah foto maksimal pakai tele bawaan 85 mm di smartphone. Sebelah kanan pakai lensa 2.35 x 200 mm. Terlihat yang kanan lebih close up tanpa kehilangan detail dan terlihat lebih jelas untuk objek jauhnya. Warna dan ketajamannya nyaris sama, berarti kualitas lensa tambahannya oke. Bokeh juga lebih terasa di foto dengan lensa tambahan karena vokal length-nya lebih panjang yang menghasilkan depth of field lebih sempit. Oke sob, secara keseluruhan hasil dari foto dan video dengan kit ini tuh sangat memuaskan. Beneran, asli. Jadi tuh dia ngasih kemampuan ekstra yang biasanya nggak mungkin dicapai sama spek smartphone biasa. Dari semua itu tentu ada kompromi. Setupnya tuh jadi lebih berat, jadi kayak gini nih, dan besar tentunya. Terus perlu usaha juga agar bisa stabil, terutama di atas 200 mm. Kalau tangan lu kurang steady, foto bisa agak blur. Jadi trikinya tuh pakai burst dan pilih foto terbaik, atau pakai tripod tadi yang udah gua contohin. Untungnya si Vivo sendiri itu juga sudah ngasih antisipasi dengan OIS di lensa 85 mm-nya. Jadi sedikit ngebantu buat stabilisasi. Oke sob, jadi kesimpulannya si Vivo X200 Ultra Photography Kit ini bisa jadi kamera profesional mini. Menurut gua, kit ini tuh cocok banget buat kalian para penggemar fotografi mobile. Semua tombol, fisik, dial, dan fitur gripnya tuh bikin potret jauh lebih fun dan sangat menyenangkan. Nah buat yang hobi traveling, fotografi alam, atau sering nonton konser dan mau foto jauh tanpa harus membawa kamera berat, kit ini bisa jadi salah satu solusinya. Hasil fotonya pun menurut kita nih di sini mendekati kamera mirrorless untuk skenario tertentu dan bisa digunakan. Dan menurut gua kalau ada yang tanya misalnya nih, kenapa nggak kamera aja sekalian sih bang? Gitu. Jadi gini sob, secara fungsi mungkin sama seperti kamera, sama-sama bisa foto atau rekam video sebagai sebuah dokumentasi. Tapi tentu secara kualitas pasti berbeda. Jadi nggak perlu diperdebatkan atau dibahas panjang. Sesuaikan aja sesuai dengan
fungsi dan kebutuhan kalian. Secara dari sisi harga, karena ini adalah aksesoris premium, bahkan dia tuh berkolaborasi dengan Zeiss, tentunya harganya tuh nggak murah. Kit ini dijual terpisah dari smartphone-nya. Dan karena belum resmi di Indonesia, harus impor nih sob. Nah, buat kalian yang berminat dengan produk ini, langsung aja cek Tokopedia atau marketplace kita. Nah, ini salah satunya bisa menjadi investasi serius bagi yang akan memanfaatkannya. Dari semuanya, gue sangat terkesan banget nih dengan inovasi si fotografi kit ini nih. Yang bikin kita suka jadi motret, jadi lebih semangat dan lebih kreatif. Akhirnya, mobile fotografi dibawa ke level yang lebih tinggi. Thank you yang sudah menonton sampai habis. Semoga membantu menjawab rasa penasaran kalian. Thank you, see you, and bye-bye.